Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Matius 6, ayat 5-15. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu, yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, doa, sebuah kata yang sangat singkat, namun penuh dengan kuasa. Sekalipun seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita mendengar banyak orang berbicara, mengajar dan berkhotbah tentang doa, tapi apakah mereka secara pribadi melakukan apa yang mereka ajarkan? Tuhan Yesus dalam pelayanannya, selama kurang lebih 3,5 tahun, bukan hanya berkhotbah dan mengajar tentang berdoa, terlebih ia memberikan teladan kepada kita, bagaimana seharusnya kita berdoa. Yesus berdoa, bahkan Yesus banyak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. Dengan demikian jika Anda suka berdoa, serta memiliki kehidupan doa yang baik, Anda sedang berada di jalur yang benar. Sebab tidak sedikit orang yang dengan sinisnya bertanya, untuk apa kita berdoa? Jika ia sungguh maha tahu, bukankah ia seharusnya bisa langsung berikan, tanpa kita harus berdoa lebih dahulu? Kalau ia mendengar, mengapa semua ini terjadi, dan masih banyak lagi yang sejenis dengan itu? Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh, bahwa ia mendengar doa, namun pada kesempatan kali ini, kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama,
Tuhan mendengar seruan orang Israel. Keluaran 3, ayat 7 berkata, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita percayai adalah dalam keadaan yang sangat menekan, dalam segala penderitaan yang kita sedang alami, Tuhan mendengar seruan kita, dan Ia akan membebaskan kita sebagaimana Ia janjikan dalam firman-Nya. Yang kedua, Tuhan mendengar jerita hati Hana. Pernahkah Anda mengalami tekanan yang sedemikian berat dalam hidup, sampai-sampai Anda sulit untuk menceritakannya, bahkan kepada Tuhan? Hana pernah mengalaminya. Hana mengalami tekanan batin bertahun-tahun yang ia alami karena perlakuan Penina, istri suaminya. Tekanan itu sedemikian berat hingga tak terkatakan, namun Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana. Tuhan mengizinkan ia melahirkan Samuel, yang di kemudian hari dipakai Tuhan, mengurapi dua raja Israel, Saul dan Daud. Saudaraku, dalam pergaulan sehari-hari, mungkin ada rekan atau sahabat yang mengalami kekecewaan, karena sepertinya Tuhan tidak mendengar atau menjawab doanya, padahal belum tentu demikian. Perlu diingat bahwa itu bukanlah kesalahan Tuhan. Dia tidak pernah berdusta dan mengingkari janji-janjinya. Percayalah dan tetaplah berdoa, sebab Ia mendengarkan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini,
agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.